Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nali dalam pembelajaran berikutnya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang pengelolaan sumber daya rumput laut terkait dengan pertumbuhannya, maka di minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana peranan kualitas perairan dalam budidaya rumput laut. Ya, baik. Minggu lalu saya katakan bahwa dalam pengelolaan budidaya rumput laut ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan, yang kedua kualitas perairan, dan yang ketiga hama dan penyakit rumput laut. Nah, kenapa demikian? Nah, kualitas perairan ini dia merupakan salah satu penunjang dalam pertumbuhan rumput laut. Makanya kenapa kemarin saya ajar Anda tentang pertumbuhan dulu, baru setelah itu kita akan masuk ke mendalami tentang kualitas lingkungan perairan. Nah, kira-kira kualitas lingkungan perairan apa-apa saja yang dia merupakan faktor penunjang untuk pertumbuhan rumput laut tadi. Nah, diantaranya ada suhu, ada salinitas, ada pH, ada DO, ada kecerahan, ada arus, ada nitrat, dan juga ada fosfat. 8 faktor ini merupakan faktor penunjang yang benar-benar harus diperhatikan oleh seorang pembudidaya, khususnya pembudidaya untuk rumput laut. Karena apa? Karena faktor-faktor ini dia merupakan faktor yang sangat menunjang dalam pertumbuhan rumput laut. Dan faktor-faktor ini dia harus benar-benar diperhatikan sebagai faktor utama yang harus diperhatikan oleh seorang pembudidaya. Karena kalau faktor-faktor ini tidak kita perhatikan dengan baik, maka otomatis pertumbuhan rumput laut kita akan tidak optimal seperti yang kita harapkan. Ya, baik, kita bahas satu demi satu. Nah, ini adalah contoh pengukuran parameter kualitas perairan, dan ini adalah contoh pengukuran parameter kualitas perairan di perairan Satean. Saya yakin bahwa Anda sudah tidak lazim lagi dalam cara pengukuran kualitas perairan, karena pasti di mata-mata kuliah yang lain Anda pun diajarkan bagaimana cara mengukur parameter kualitas perairan. Nah, kalau untuk pengukuran suhu, satuannya itu derajat Celcius. Nah, untuk salinitas biasanya satuannya itu ppt atau ppm, part per thousand atau part per million. pH miligram per liter sama dengan DO juga miligram per liter. Kecerahan itu diukur dalam meter, arus itu diukur dalam sentimeter per detik, nitrat miligram per liter, dan fosfat juga miligram per liter. Jadi jangan Anda salah menempatkan satuan-satuan pengukuran terhadap parameter kualitas perairan ini. Nah, kenapa suhu itu dia sangat penting dalam proses pertumbuhan rumput laut? Nah, harus Anda ingat bahwa perubahan suhu perairan itu dia bisa terjadi karena ada 3 hal. Bisa karena perubahan musim, ya, bisa karena intensitas cahaya matahari, dan juga bisa karena waktu pengukuran. Nah, kenapa saya bilang perubahan musim itu dia merupakan hal penting? Karena di Indonesia ini kita kenal Indonesia ini daerah beriklim tropis. Ada 2 musim besar, ada musim panas dan ada musim hujan. Nah, perubahan dari musim panas ke musim hujan atau sebaliknya dari musim hujan ke musim panas juga dia akan sangat berpengaruh terhadap suhu di perairan. Nah, suhu perairan, Anda harus ingat bahwa suhu perairan itu dia akan berbanding
berbanding terbalik dengan salinitas perairan. Kenapa dia berbanding terbalik dengan salinitas perairan? Karena kalau suhu perairan tinggi, maka salinitas perairan itu dia akan rendah. Kita temukan salinitas perairan itu rendah. Sebaliknya, kalau suhu itu rendah, suhu perairan itu rendah, maka salinitas perairan itu dia akan tinggi. Nah, otomatis tinggi rendahnya suhu di perairan itu dia sangat dipengaruhi oleh ini perubahan musim. Nah, kalau musim panas, kecenderungan suhu perairannya itu dia akan sedikit berbeda dengan pada saat musim hujan. Kenapa demikian? Karena kalau musim hujan itu ada pasokan air hujan yang masuk ke permukaan perairan. Nah, pasokan air hujan yang masuk ke permukaan perairan juga dia akan berpengaruh terhadap suhu perairan tadi, suhu permukaan perairan. Nah, sehingga di sini bahwa tinggi rendahnya atau fluktuasi dari suhu itu dia bisa terjadi akibat dari perubahan musim. Nah, dia juga bisa terjadi karena intensitas cahaya matahari. Jadi intensitas itu penyinaran cahaya matahari, ya. Jadi kalau mataharinya pagi, siang, dan sore, itu suhu perairannya juga akan berbeda-beda. Jadi beda penyinaran, intensitas penyinaran matahari, dia akan berpengaruh terhadap suhu dari perairan. Nah, ini dia berhubungan dengan waktu pengukuran. Jadi kalau Anda mengukur suhu perairan itu pada waktu siang pagi, dia akan sedikit berbeda dengan pada saat Anda mengukur suhu perairan pada waktu siang dan juga pada waktu sore hari. Nah, suhu permukaan perairan ini yang tadi saya jelaskan di atas bahwa fluktuasi suhu itu dia sangat dipengaruhi oleh perubahan musim. Nah, perubahan musim yang saya bilang ada musim hujan, ada musim panas. Nah, itu dia sangat berpengaruh terhadap suhu permukaan dari perairan. Suhu permukaan perairan yang tadi saya bilang kalau curah hujan tinggi, otomatis suhu juga akan berpengaruh. Berpengaruhnya di mana? Di suhu permukaan ini, kan? Nah, pada saat musim hujan atau pada saat musim panas terjadi penguapan, ada penguapan juga berpengaruh terhadap suhu permukaan perairan, kelembapan udara juga dia akan berpengaruh terhadap suhu perairan, kecepatan angin berpengaruh terhadap suhu perairan, dan intensitas radiasi matahari. Jadi ada beda antara intensitas cahaya matahari dan intensitas radiasi matahari. Jadi Anda harus ingat bahwa kondisi meteorologis, jadi kondisi meteorologis itu ada curah hujan, ada penguapan, ada kelembapan udara, ada kecepatan angin, ada intensitas radiasi atau intensitas penyinaran, ya. Itu dia sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suhu permukaan di perairan, ya. Nah, dan terkadang di Indonesia itu suhu permukaan perairan itu dia sangat mengikuti pola musim, ya. Karena tadi dari awal saya bilang bahwa di Indonesia itu karena daerah tropis dia hanya punya 2 musim, musim panas, musim hujan. Dengan demikian suhu permukaan perairan ini juga dia akan sangat dipengaruhi oleh pola musim tadi. Nah, kalau sekarang lagi musim sudah berubah-ubah, terkadang hujan, terkadang panas, terkadang hujan lagi panas, jadi sudah tidak menentu. Kalau dulu mungkin 6 bulan kita akan lihat musim hujan atau berikutnya lagi musim panas, tetapi sekarang pola perubahan musim itu sudah tidak menentu. Nah, pola perubahan musim yang tidak menentu ini juga dia akan sangat berpengaruh terhadap suhu permukaan di perairan. Nah, lalu pasti Anda bertanya, lalu apa hubungannya suhu dengan budidaya rumput laut? Ya,
Itu pasti akan menjadi pertanyaan bagi Anda. Apa hubungannya katong harus belajar suhu dengan pengelolaan rumput laut? Nah, satu hal yang harus Anda ingat, bahwa suhu permukaan perairan ini dia sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis, proses metabolisme, dan proses reproduksi dari organisme atau biota laut. Ya. Nah, harus diingat bahwa rumput laut itu dia merupakan tanaman. Dia sama dengan tanaman di darat, tapi bedanya dia itu tanaman tingkat rendah. Kalau tumbuh-tumbuhan di darat itu tuh tanaman tingkat tinggi, ya. Tetapi sekalipun dia tanaman tingkat rendah, tetapi dia melakukan proses fotosintesis untuk dia bisa bertumbuh, ya. Jadi dalam proses fotosintesis itu diperlukan sinar matahari, diperlukan ketersediaan unsur hara. Kalau sinar matahari tidak ada, unsur hara tidak ada, maka dia tidak dapat, tumbuhan itu tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Kenapa? Dia melakukan proses fotosintesis agar dia bisa menghasilkan makanannya sendiri untuk dia punya proses pertumbuhan dan regenerasi. Regenerasi atau proses reproduksi, proses metabolisme dan sebagainya. Sama halnya juga dengan rumput laut. Rumput laut itu dia sangat membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, tadi dari awal saya bilang bahwa suhu permukaan itu juga dia sangat dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Jadi kalau suhu permukaan itu dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dari rumput laut. Sehingga kalau katong mau budidaya rumput laut, maka hal utama yang harus dilihat, katong harus menentukan lokasi. Setelah katong menentukan lokasi, katong harus tahu kondisi parameter kualitas perairan di lokasi tersebut. Apakah sudah sesuai dengan standar untuk budidaya rumput laut ataukah tidak? Kalau tidak sesuai dengan standar untuk budidaya rumput laut, sebaiknya kita cari lokasi yang lain yang memang benar-benar parameter kualitasnya dapat menunjang proses pertumbuhan dari rumput laut. Kalau tidak, nanti budidaya yang kita lakukan itu sia-sia. Kenapa saya bilang sia-sia? Karena tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan oleh kita. Nah, suhu yang baik untuk budidaya rumput laut itu dia berkisar antara 20 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius. Kalau suhu kurang dari 20 derajat Celcius, dia bisa mengakibatkan pertumbuhan rumput laut itu akan lambat. Demikian juga kalau suhu lebih dari 33 derajat Celcius, maka pertumbuhan rumput laut itu juga dia akan lambat dan bisa juga dia mengalami kematian. Karena apa? Karena dia tidak bisa mentolerir suhu perairan yang terlalu tinggi atau suhu perairan yang terlalu rendah. Ya. Nah, tadi saya bilang dari awal bahwa suhu permukaan perairan itu dia sangat mengikuti pola musim. Jadi kalau musim hujan, makanya kenapa? Kalau musim hujan itu kedapatan bahwa peralihan antara musim hujan ke musim panas dan sebaliknya musim panas ke musim hujan, maka kita akan kedapatan banyak rumput laut yang mati. Kenapa demikian? Yaitu karena dia tidak bisa mentolerir suhu permukaan itu, sehingga dia akan sangat mudah, rumput laut kita akan sangat mudah terserang penyakit dan dia akan mati. Dan penyakit yang sangat umum ditemukan yaitu penyakit ice atau penyakit white spot itu. Nah, atau penyakit bintik-bintik putih itu, ya. Nah, selanjutnya salinitas. Tadi dari awal saya bilang bahwa suhu dan salinitas itu merupakan dua hal yang berbanding terbalik. Suhu tinggi, salinitas rendah, sebaliknya suhu rendah, salinitas tinggi. Ya. Nah,
perairan laut itu dia memiliki kecenderungan salinitas yang relatif tinggi, apalagi salinitas di perairan Maluku Tenggara itu rata-rata semua tinggi, ya. Kalau salinitas rendah itu, agak rendah itu, dia bisa dipengaruhi dengan aliran perairan air tawar, sehingga ada perairan tawar, ada perairan payau, dan ada perairan laut. Nah, kalau perairan payau itu dia ada di tengah-tengah antara perairan laut dan perairan tawar. Nah, perubahan salinitas itu dia lebih sering terjadi pada perairan yang dekat pantai, ya. Jadi perairan-perairan pesisir itu, disitulah perubahan salinitas itu sangat-sangat cepat terjadi. Kenapa demikian? Karena di perairan pesisir itu, dekat-dekat pantai itu, ada masukan air tawar, bisa dari sungai, ya. Dia juga bisa dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, ya. Nah, jadi hal-hal itu dia sangat berpengaruh terhadap kondisi salinitas satu perairan. Nah, perubahan salinitas di luar jangkauan kisaran optimum, dia akan sangat buruk terhadap pertumbuhan rumput laut tadi. Jadi kalau salinitas yang terlalu tinggi sama dengan suhu. Kalau salinitas ini tinggi atau sebaliknya salinitas rendah dan perubahan itu terjadi secara tiba-tiba, maka dia akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari rumput laut. Rumput laut bisa kerdil atau rumput laut bisa mati. Matinya karena apa? Karena penyakit yang diakibatkan oleh kondisi kualitas perairan yang tidak stabil. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau budidaya rumput laut, salinitas optimal yang paling baik untuk pertumbuhan rumput laut itu dia ada pada salinitas 28 sampai 34 ppt. Ya, itu salinitas yang baik untuk pertumbuhan rumput laut. Makanya kalau Anda cari lokasi untuk budidaya rumput laut, diusahakan salinitas perairan itu tidak boleh kurang dari 28 ppt dan tidak boleh lebih dari 34 ppt. Harus berkisar antara 28 sampai 34 ppt. Tadi dari awal saya bilang bahwa perubahan salinitas itu dia lebih sering terjadi di pesisir perairan atau di pesisir pantai atau dekat dengan pantai. Karena apa? Karena ada pasokan air tawar, bisa dari sungai, bisa juga karena pasokan air tawar dari curah hujan. Nah, satu hal yang harus diingat oleh Anda, kalau Anda mau budidaya rumput laut, Anda tidak boleh cari lokasi yang dia secara langsung ada pasokan air tawar dari darat ke laut. Nah, karena apa? Karena aliran air tawar yang masuk ke perairan itu dia akan berpengaruh terhadap kadar salinitas. Dengan demikian maka rumput laut pasti akan mati. Karena rumput laut itu kalau dia kenal air tawar sedikit saja, maka dia akan berdampak terhadap pemutihan atau bleaching daripada talus itu, ya. Nah, kalau sampai talus putih, otomatis rumput laut itu dia akan mati. Nah, dengan demikian maka diharapkan kalau Anda mencari lokasi untuk budidaya rumput laut, Anda harus cari lokasi yang benar-benar jauh dari pasokan air tawar yang masuk di perairan. Ya, jadi tidak harus dekat sekali dengan pantai, tapi agak sedikit jauh dari pantai, sehingga tidak ada pasokan-pasokan air tawar yang masuk ke perairan yang bisa berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dari rumput laut yang kita pelihara tadi. Nah, selanjutnya ada pH, ya. Rata-rata pH air laut itu 7,5 sampai 8,4. Jadi itu pH yang stabil, ya. Itu pH stabil untuk
untuk air laut itu. Nah, pH ini dia sangat dipengaruhi oleh apa? pH ini dia sangat dipengaruhi oleh aktivitas fotosintesis, dia bisa dipengaruhi oleh suhu, dan dia juga sangat dipengaruhi oleh buangan industri dan rumah tangga. Nah, jadi pH yang tinggi ataukah pH yang rendah itu kebanyakan sangat dipengaruhi oleh ini, buangan rumah tangga ini. Apalagi di wilayah-wilayah pesisir pantai itu. Ya, wilayah-wilayah pesisir pantai sumbangsi terbesar untuk ketidakstabilan pH di perairan itu dari ini, dari buangan rumah tangga itu. Karena kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa laut itu sebagai tempat sampah umum. Jadi apa saja mereka buang ke laut, tanpa mereka pikir bahwa segala buangan yang mereka buang ke laut ini, dia akan berdampak terhadap organisme yang hidup di perairan ini. Bukan saja rumput laut, tapi semua perairan, semua organisme yang hidup di perairan ini akan berdampak terhadap buangan-buangan dari rumah tangga ini. Anda bisa lihat saja di wilayah-wilayah pesisir perairan itu, segala jenis buangan Anda bisa dapat di situ. Entah itu plastik, botol-botol plastik, kertas, segala macam buangan-buangan yang tidak berguna dari rumah tangga itu mereka buang saja ke laut. Mungkin mereka berpikir bahwa oh nanti ombak datang, ombak tinggal menyapu dia pergi saja. Tetapi tidak disadari oleh mereka bahwa ternyata buangan-buangan mereka ini akan sangat berpengaruh terhadap nilai pH di perairan itu, sementara nilai pH itu dia sangat diperlukan oleh organisme untuk tumbuh kembangnya. Ya, untuk tumbuh kembang organisme itu dia juga memerlukan nilai pH yang relatif stabil. Artinya relatif stabil itu artinya apa? Dia tidak asam maupun dia tidak basa. Kalau pH yang terlalu asam, organisme tidak ada organisme yang dia tidak sanggup untuk mentolerir kondisi asam di perairan itu, maka dia akan mati. Sebaliknya juga, kalau kondisi pH-nya kondisi basa, organisme dia tidak bisa mentolerir itu, maka organisme itu akan mati. Belum lagi sampah-sampah plastik itu ditelan oleh ikan-ikan, sampah-sampah plastik itu menutup permukaan talus-talus rumput laut, maka rumput laut itu akan mati. Karena apa? Tadi saya bilang di depan bahwa rumput laut untuk melakukan proses fotosintesis dia memerlukan sinar matahari dan dia memerlukan unsur hara. Jadi kalau sampah plastik sudah tutup permukaan talus itu, maka bagaimana mungkin dia akan memperoleh cahaya matahari dengan baik, dan bagaimana mungkin juga dia dapat memperoleh unsur hara di perairan itu dengan baik. Karena apa? Karena pori-pori dari rumput laut, permukaan dari rumput laut itu semua sudah tertutup oleh sampah plastik. Jadi Anda hati-hati, Anda sebagai orang perikanan harus bisa menjaga perairan itu. Karena kalau Anda sendiri tidak bisa menjaga perairan, siapa lagi yang mau menjaga perairan? Ya, Anda sudah tahu bahwa oh ternyata buangan rumah tangga ini dia merupakan kontribusi yang terbesar terhadap pengaruh kondisi lingkungan, parameter khususnya parameter kualitas perairan di hampir semua perairan di Indonesia ini. Dan biasanya orang Indonesia itu terkenal dengan membuang sampah paling terbesar di dunia di Indonesia itu ke laut. Ya. Jadi laut itu seperti tempat sampah umum bagi masyarakat untuk membuang segala macam jenis-jenis sampahnya ke sana tanpa memikirkan apa yang akan terjadi. Jangan-jangan satu waktu ke depan anak cucu Anda tidak bisa mengenal lagi rumput laut itu yang mana, karena sudah punah. Punahnya karena apa ya? Karena ulah kita sekarang banyak membuang sampah ke perairan. Nah, nilai pH dari suatu perairan itu kalian akan temukan tinggi pada waktu sore hari dan rendah pada pagi hari. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh suhu perairan dan sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Nah, pH optimal untuk pertumbuhan rumput laut itu dia ada berkisar antara 7,5 sampai 8,0. Ini pH yang baik sekali untuk pertumbuhan
rumput laut. Makanya dari awal, saya bilang dari awal bahwa kualitas perairan itu dia merupakan salah satu faktor penunjang untuk pertumbuhan rumput laut. Makanya kalau katong mau budidaya rumput laut, kualitas perairan juga katong harus tahu, ya. Nah, yang berikut ada DO. DO atau dissolved oksigen atau kandungan oksigen terlarut yang ada di perairan ini. Nah, kandungan oksigen terlarut itu dia sama dengan pH, sama dengan suhu, sama dengan salinitas. Itu dia merupakan salah satu faktor yang sangat penting terhadap kehidupan biota di laut, ya. Kehidupan suatu perairan sama dengan manusia, katong butuh oksigen. Kalau oksigen seng ada, katong mati. Kalau katong hidup di satu tempat yang kekurangan oksigen, maka katong akan berlomba-lomba untuk memperoleh oksigen itu supaya katong bisa hidup. Begitu juga sebaliknya dengan organisme yang mendiami perairan ini, mereka butuh oksigen, mereka butuh masukan oksigen di perairan agar mereka bisa hidup. Jadi bukan cuma ikan saja yang perlu oksigen, tetapi rumput laut juga dia perlu oksigen, ya. Nah, kandungan oksigen di perairan itu dapat menjadi petunjuk adanya pencemaran bahan organik karena bertambahnya aktivitas dekomposisi dalam penguraian limbah yang masuk mengakibatkan penurunan oksigen dalam air, ya. Jadi tadi saya katakan dari awal, jadi kalau Anda buang-buang sampah ke perairan itu bukan saja berpengaruh terhadap kondisi pH perairan, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen ini di perairan, ya. Kalau sampah terlalu banyak di perairan, segala buangan-buangan itu terlalu banyak di perairan, maka oksigen di perairan itu akan sangat menurun, ya. Kalau oksigen di perairan menurun, maka organisme akan berlomba-lomba untuk memperoleh oksigen itu. Nah, kalau oksigen sudah berkurang, maka otomatis dia akan mati, ya. Nah, terkadang mungkin Anda pernah dengar tentang blooming phytoplankton, ya. Blooming phytoplankton atau blooming alga di perairan. Kalau fitoplankton yang terlalu banyak di perairan, nah dia akan mengakibatkan kekurangan oksigen. Ya, jadi tadi saya katakan buat Anda bahwa kalau terlalu banyak buang sampah di perairan, dia bukan saja berpengaruh terhadap kondisi pH perairan, tetapi dia juga akan sangat berpengaruh terhadap penurunan kadar oksigen di dalam perairan. Nah, oleh sebab itu diharapkan bahwa kita jangan terlalu banyak membuang sampah di perairan, karena kalau kita banyak membuang sampah di perairan, maka oksigen di perairan ini dia akan menurun. Nah, mungkin Anda pernah dengar bahwa blooming phytoplankton itu dia juga sangat mengakibatkan penurunan kadar oksigen di perairan. Jadi tiba-tiba saja ada ikan-ikan yang mati di perairan itu banyak sekali. Setelah diteliti, oh ternyata bukan karena ada buangan limbah dari industri atau karena buangan-buangan sampah, tetapi memang itu karena terjadinya kenaikan jumlah fitoplankton di perairan. Dan fitoplankton kenaikan jumlah fitoplankton di perairan itu bukan fitoplankton yang menguntungkan, tetapi fitoplankton yang merugikan, fitoplankton yang mengandung racun yang dia bisa mengakibatkan sehingga terjadinya penurunan kualitas perairan, khususnya terjadinya penurunan kadar oksigen di perairan, sehingga pada saat itu banyak ikan-ikan yang dia akan mati. Nah, oksigen yang baik, kandungan oksigen terlarut yang baik untuk pertumbuhan budidaya rumput laut itu dia ada pada kisaran 3 sampai dengan
8 ppm ya. Jadi ini kondisi oksigen yang baik di perairan untuk pertumbuhan rumput laut di perairan. Nah, selanjutnya kecerahan. Kalau katong bicara kecerahan ini, itu katong bicara bagaimana kemampuan cahaya matahari dia bisa menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Makanya kalau Anda belajar biologi laut itu, Anda akan lihat apa profil perairan. Profil perairan itu ada lapisan-lapisan perairan, mana yang bisa ditembus oleh cahaya matahari dan mana yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Anda bisa kenal ada zona fotik, ada zona afotik. Kalau fotik itu yang bisa ditembus cahaya matahari, afotik itu dia tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini dia berpengaruh terhadap kecerahan di perairan. Nah, kecerahan di perairan itu, kecerahan suatu perairan itu juga dia sangat dipengaruhi oleh cuaca, dia bisa dipengaruhi oleh waktu pengukuran, dia dipengaruhi oleh kekeruhan, dan dia dipengaruhi oleh padatan tersuspensi dan juga tingkat penglihatan dari kita sebagai peneliti. Ya. Jadi kalau biasanya Anda lihat kalau cuaca cerah itu pada siang hari, cuaca cerah, langit biru, Anda bisa, kalau ada di perairan, Anda bisa lihat perairan itu sampai tembus ke dasar. Ya. Bisa sampai 2-3 meter itu Anda bisa lihat sampai ke dasar perairan itu. Tapi kalau pada saat kondisi hujan lebat, lalu Anda ada di perairan, mungkin 1 meter saja Anda sudah tidak lagi bisa lihat sampai ke dasar perairan atau sampai ke kedalaman tertentu di perairan itu. Ya. Nah, kondisi perairan itu juga Anda bisa lihat bahwa substrat dari perairan itu juga dia berpengaruh terhadap kecerahan di perairan. Jadi kalau perairan dengan substrat berpasir atau pasir berkarang, lalu cuaca cerah, Anda akan bisa lihat sampai dasar perairan ini dia ada pasir berkarang, ada ditumbuhi alga, lamun dan sebagainya. Anda bisa lihat sangat jelas. Tetapi kalau dasar perairan itu lumpur, nah dia memiliki suspensi padatan itu sangat tinggi. Jadi padatan-padatan yang tersuspensi di lumpur itu tinggi. Nah, sehingga mengakibatkan perairan itu keruh. Jadi kalau perairan itu keruh, maka tingkat kecerahannya itu juga rendah. Ya. Nah, kebanyakan disarankan bahwa lebih baik lokasi yang baik untuk budidaya rumput laut itu pada daerah dengan dasar perairan itu pasir berlumpur atau bukan pasir berlumpur tetapi pasir yang dengan sedikit karang. Karena apa? Karena tingkat kecerahan akan tinggi. Tetapi di situ dia bisa mengakibatkan proses pertumbuhan dari rumput laut itu baik. Tetapi kalau kondisi perairan dengan substrat berlumpur itu sangat tidak disarankan. Karena apa? Karena perairan di situ keruh sehingga akan sangat susah bagi rumput laut untuk melakukan proses fotosintesis karena kekeruhan itu. Sekalipun unsur haranya mungkin tinggi di situ, ya. Unsur hara tinggi karena ada padatan-padatan tersuspensi banyak di situ. Tetapi penetrasi cahaya matahari itu dia kurang, ya. Nah, sehingga kecerahan ini juga dia merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk katong bisa perhatikan pada saat membudidaya rumput laut, ya. Jadi kalau kondisi
kondisi perairan dengan tingkat kecerahan sekitar 1,5 meter, itu cukup baik untuk pertumbuhan rumput laut. Ya. Jadi kalau Anda budidaya rumput laut, Anda cari perairan yang dia punya tingkat kecerahannya itu 1,5 sampai 3 meter. Tidak boleh kurang dari 3 meter. Ya, tidak boleh lebih dari 3 meter. Jadi antara 1,5 sampai dengan 3 meter. Itu perairan yang baik, kecerahan yang baik untuk Anda budidaya rumput laut. Nah, selanjutnya arus. Arus ini dia paling penting. Dan arus ini merupakan faktor yang juga sangat penting selain suhu dan salinitas terhadap proses pertumbuhan rumput laut. Kenapa demikian? Karena arus ini dia membawa semua macam nutrien, dia bawa unsur hara, dia bawa oksigen, ya. Itu yang sangat diperlukan untuk proses fotosintesis bagi rumput laut untuk bisa menghasilkan makanan sendiri dan untuk bisa bertumbuh. Nah, makanya bisa kelihatan kalau Anda tanam rumput laut di perairan yang tidak memiliki arus yang baik dan Anda tanam rumput laut di perairan dengan kondisi arus yang baik, maka rumput laut di perairan dengan arus yang baik itu dia akan lebih tumbuh subur dibandingkan dengan rumput laut yang tidak ada arus. Selain itu, arus ini juga dia bisa membersihkan segala penghalang-penghalang yang bisa menghalangi permukaan rumput laut itu tadi untuk melakukan proses fotosintesis. Saya misalnya, dia bisa membersihkan organisme-organisme kecil yang biasanya dia suka tempel di tali-tali long line, atau dia juga bisa tempel di permukaan rumput laut. Ya. Jadi kalau organisme ini terlalu banyak menempel di permukaan rumput laut, otomatis dia tutup permukaan talus rumput laut itu, rumput laut tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk dia punya pertumbuhan. Nah, makanya kenapa Anda lihat kalau budidaya rumput laut itu orang sering melakukan pengontrolan dan pembersihan. Nah, tujuan daripada pengontrolan dan pembersihan itu salah satunya itu untuk membersihkan organisme-organisme penempel yang menempel baik di long line maupun yang menempel di talus-talus rumput laut itu, sehingga rumput laut itu dia bisa melakukan proses fotosintesis dan dia bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau Anda pelihara rumput laut di kondisi arus yang baik, maka arus sangat berperan penting untuk juga bisa mengurangi organisme yang menempel pada rumput laut maupun pada tali-tali long line itu. Jadi Anda sudah tidak capek-capek lagi untuk membersihkan, memindahkan organisme-organisme penempel, atau Anda tidak perlu lagi capek-capek membersihkan plastik-plastik yang dia menempel ada di permukaan rumput laut itu. Tetapi arus bisa membawa segala macam bahan-bahan penempel itu dia keluar dari rumput laut tadi, sehingga rumput laut bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, arus juga dia membawa pasokan nutrien, ya. Jadi nutrien itu sangat penting, unsur hara itu sangat penting untuk proses fotosintesis. Nah, bagaimana rumput laut itu dia bisa dapat unsur hara dan nutrien? Dia tidak sama seperti ikan lalu bisa berenang dan dapat semua yang dia inginkan, tapi rumput laut itu dia diam di tempat. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan semua itu? Ya dari arus yang membawa semua nutrien, semua unsur hara datang dan menempel di talus daripada rumput laut itu, sehingga dengan nutrien dan unsur hara yang ada itu, rumput laut itu dia dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, fluktuasi atau perubahan dari kecepatan arus di perairan itu dia juga sangat dipengaruhi oleh ini. Perubahan musim, dia bisa dipengaruhi karena angin, dan dia dipengaruhi oleh pasang surut perairan. Nah, jadi 3 faktor ini dia sangat berpengaruh terhadap kecepatan arus di satu perairan. Ya, Anda kan
pasti rata-rata anak-anak politeknik ini semua anak-anak pantai yang setiap hari dia ada di pesisir pantai. Dia sudah tahu, oh kalau air naik, air turun itu bagaimana. Terkadang kalau air mau naik itu kayak ada sedikit ombak-ombak kecil, arus-arus kecil itu. Nah, itu karena itu fluktuasi arus itu dia sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini. Perubahan musim, kondisi angin, dan juga pasang surut. Kadang kan kalau angin kuat nih, ombak kuat leh. Nah, kadang kan orang tua suka bilang begitu, ikat yang bisa melaut karena angin terlalu kuat nih, ombak tinggi. Nah, karena memang kecepatan arus itu dia sangat dipengaruhi oleh kondisi dari angin, kondisi pasang surut, dan juga perubahan musim. Makanya ada musim timur, ada musim barat. Biasanya orang kenal kalau musim timur itu ombaknya tinggi-tinggi. Kalau musim barat itu kadang tenang, tidak ada arus, ya. Nah, itu. Nah, kalau arus di bawah 25 cm per detik itu banyak organisme yang menempel pada tali dan talus rumput laut. Makanya kalau Anda budidaya rumput laut, Anda harus cari lokasi yang dia punya arus di atas 25 cm per detik. Kalau arus kurang dari 25 cm per detik, maka Anda harus melakukan pengontrolan minimal 2 hari sekali. Kenapa saya bilang Anda harus melakukan pengontrolan minimal 2 hari sekali? Ya, Anda punya tugas untuk membersihkan segala organisme-organisme penempel yang menempel pada tali dan talus rumput laut tadi, sehingga proses fotosintesis itu dia bisa berjalan dengan baik, nutrien itu dia bisa menyebar dengan baik di semua permukaan tubuh dari rumput laut, dan rumput laut itu bisa melakukan proses fotosintesis untuk pertumbuhannya. Tapi kalau Anda malas melakukan proses pengontrolan dan pembersihan, Anda cari lokasi, Anda berpikir bahwa lebih lokasi ini saja, kurang tenang, tidak ada arus, ini lokasinya bagus. Tetapi itu Anda harus rajin membersihkan. Kalau Anda tidak rajin membersihkan, maka pada saat Anda panen, pertumbuhan Anda itu, pertumbuhan rumput laut Anda itu tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, karena apa? Karena memang rumput laut Anda tidak berkembang dengan baik karena dia kurang mendapatkan arus yang membawa nutrien dan unsur hara untuk dia punya proses fotosintesis. Makanya pertumbuhannya itu kecil. Pertumbuhan kecil, maka rumpun yang Anda panen itu yang harusnya misalnya Anda harus panen 5 kilo dalam satu rumpun, Anda tidak akan bisa panen 5 kilo. Sekilo juga mungkin dengan susah payah. Bahkan mungkin bisa rumput laut itu dia kerdil. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan pasokan nutrien yang baik untuk dia punya pertumbuhan. Ya. Nah, jadi itu ada beberapa faktor penting yang Anda harus benar-benar perhatikan kalau Anda mau melakukan budidaya rumput laut. Nah, selain arus, selain kecerahan, ada juga nitrat dan fosfat. Nah, tapi saya jelaskan sampai di sini saja. Karena itu saya akan memberikan tugas buat Anda untuk Anda yang menjelaskan bagaimana pengaruh nitrat dan fosfat, ya. Nitrat dan fosfat di perairan itu terhadap pertumbuhan rumput laut. Sekedar informasi buat Anda bahwa nitrat dan fosfat ini juga dia merupakan faktor pembatas di perairan. Kalau kita bicara faktor pembatas, maka ketersediaannya di perairan itu sangat kecil. Tapi walaupun kecil, dia sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dari rumput laut. Makanya tugas Anda itu mencari apa sih pengaruh dari nitrat dan fosfat ini terhadap pertumbuhan rumput laut. Jadi Anda bisa cari sumbernya dari Anda baca jurnal, ya. Anda baca jurnal nasional, banyak penelitian yang sudah terbit banyak tentang pengaruh nitrat dan fosfat itu terhadap pertumbuhan rumput laut. Sumbangsi nitrat dan fosfat terhadap rumput laut itu untuk dia bertumbuh dengan baik itu apa, ya?
Jadi itu Anda punya tugas untuk membaca jurnal dan Anda menjelaskan itu pengaruh nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhan rumput laut di perairan. Tugas ini saya kasih hanya 1 minggu buat Anda. Jadi kalau minggu ini tanggal 21, minggu depan sebelum saya memberikan materi yang baru, Anda sudah harus bisa mengirim tugas kedua ini untuk Anda. Kalau kemarin tugas pertama itu saya kasih Anda waktu 1 bulan, karena memang Anda harus mengukur, menimbang pertumbuhan dari rumput laut tiap-tiap minggu. Maka tugas ini Anda cukup mencari, search di Google saja, search jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pertumbuhan rumput laut, pengaruh nitrat dan fosfat terhadap pertumbuhannya. Anda menjelaskan itu dengan kata-kata Anda sendiri ya. Nah, dan Anda kumpul minggu depan. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Semoga materi yang singkat ini dapat bermanfaat untuk Anda. Anda diminta untuk banyak search, banyak belajar lagi, banyak menimba ilmu lagi. Sekarang dunia ini sudah terang. Anda tidak perlu lagi cari buku-buku kalau Anda malas membaca. Tetapi Anda cukup membaca, Anda tinggal cari saja apa keterangan apa yang Anda ingin cari di Google, Anda tinggal ketik dan Anda bisa dapatkan informasi-informasi itu sebagai pembanding. Nah, kalau ada yang kurang Anda pahami, ada yang kurang Anda mengerti dari penjelasan saya terkait dengan kualitas perairan ini, Anda boleh bertanya ke saya, Anda boleh WA saya, Anda boleh DM saya lewat IG saya, dan apa yang Anda tanyakan, saya akan berusaha untuk menjelaskan itu kembali buat Anda. Demikian perkuliahan kita hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat Anda semua. Sampai jumpa minggu depan.